Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safitri, kelompok 6. Adapun materi dari kelompok 6 yaitu mengenai konsep dan prosedur penilaian pembelajaran tematik. Yang pertama di sini pengertian pembelajaran tematik. Pada dasarnya, pembelajaran tematik merupakan terapan pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik yang diharapkan berkembang di sekolah dasar mengarah pada penggabungan dari webpad model jaring laba-laba, dan integrated model terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa tersebut. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar, indikator dari standar kompetensi beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang dikemas dalam satu tema. Sementara itu, menurut Trianto 2011 menyatakan bahwa pembelajaran tematik menawarkan model-model pembelajaran yang menjadikan aktivitas pembelajaran itu menjadi relevan dan penuh makna bagi siswa dengan memperdayakan pengetahuan dan pengalaman siswa untuk membantu memahami dunia nyatanya. Perolehan keutuhan belajar, pengetahuan dan kebulatan pandangan tentang kehidupan dan dunia nyata hanya dapat direfleksikan melalui pembelajaran terpadu. Selanjutnya, menurut Majid 2014 menyatakan bahwa pembelajaran tematik menggabungkan suatu konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan agar anak belajar lebih baik dan bermakna. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengangkat suatu tema tertentu untuk meningkatkan beberapa materi pembelajaran. Tema yang dipilih harus berkaitan erat dengan pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran yang dialami siswa dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudari Dian Safitri, yaitu prinsip penilaian pembelajaran tematik. Prinsip dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik melalui program kegiatan belajar. Beberapa aspek yang bisa menjadi perhatian penilaian diantaranya adalah aspek akademik, aspek pemikiran, dan aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek kebiasaan kerja. Pada pembelajaran tematik, penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran yang terdapat pada tema tersebut. Dengan demikian, penilaian dalam hal ini tidak lagi terpadu melalui tema, melainkan sudah terpisah-pisah sesuai dengan kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator mata pelajaran. Prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, the hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Anak tidak hanya terpaku pada kenyataan atau pokok bahasan tertentu. Sangat mungkin pembelajaran yang dikembangkan memuat pesan yang tersembunyi penuh makna bagi anak. Yang kedua, subject in the curriculum atau mata pelajaran dalam kurikulum.
perlu dipertimbangkan mana yang perlu didahulukan dalam pemilihan pokok atau topik belajar, waktu belajar, serta penilaian kemajuan. Yang ketiga, the learning environment atau lingkungan belajar. Yang keempat, view of social world atau wawasan dunia sosial. Kelima, value and attitude atau sikap dan norma. Menurut Trianto 2007, dalam melaksanakan penilaian hendaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain. Yang pertama, penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria. Yang ketiga, sistem yang direncanakan. Yang keempat, hasil penelitian yang dianalisis. Yang kelima, sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Agustina. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi dari Saudari Dian Savitri dan Parwana. Langsung saja saya akan membahas bagian prosedur penilaian pembelajaran tematik. Ada beberapa langkah di sini. Yang pertama, merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan pengajaran. Mengingat fungsi penilaian hasil belajar adalah mengukur tercapai atau tidaknya tujuan pengajaran. Yang kedua, mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus mata pelajaran. Yang ketiga, menyusun alat-alat penilaian baik tes maupun non-tes yang cocok digunakan dalam menilai jenis-jenis tingkah laku yang tergambar dalam tujuan pengajaran. Yang keempat, menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, yakni untuk kepentingan pendeskripsian kemampuan siswa. Penilaian itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengumpulan informasi, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa. Secara teknis, penilaian bisa dilakukan dengan cara seperti berikut. Yang pertama, melihat kompetensi yang ingin dicapai pada kurikulum. Yang kedua, menilai alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Yang ketiga, mempertimbangkan kondisi anak manakala penilaian sedang berlangsung. Yang keempat, penilaian dilakukan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, penilaian dapat dilakukan dalam suasana formal maupun informal. Yang keenam, memberikan petunjuk secara jelas dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketujuh, membuat kriteria penskoran secara jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Yang kedelapan, menggunakan berbagai bentuk dan alat untuk menilai beragam kompetensi. Dan yang terakhir, melakukan rangkaian aktivitas penilaian melalui pemberian tugas, pekerjaan rumah, ulangan, pengamatan, dan sebagainya. Untuk menyusun alat-alat penilaian baik tes maupun non-tes, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, menelaah kurikulum dan buku pelajaran agar dapat ditentukan lingkup pertanyaan, terutama materi pelajaran, baik luasnya maupun kedalamannya. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional khusus sehingga jelas betul abilitas yang harus dinilainya. Yang ketiga, membuat kisi-kisi atau blueprint atas penilaian. Yang keempat, menyusun atau menulis soal-soal berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Dan yang terakhir, membuat dan menentukan kunci jawaban soal. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.